Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu yang perlu diperbaiki ketika kita mengucapkan salam. Kita biasanya, kebanyakan orang, ketika menjawab salam itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kalau kita melihat tulisannya, itu ada mim berharokat dhammah bertemu dengan alif lam syamsiyah. Alif lam, kemudian ada huruf sin, maka jadi alif lam syamsiyah. Jadi bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, jadi ke depan ya ketika kita mengucapkan salam, siapapun yang memberi salam kepada kita, maka kita menjawab seperti tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmat dan karunia-Nya. Di antaranya itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat yang lain yang kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung-hitung nikmatku, maka sesungguhnya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, hamba yang abdan syakur. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada qudwatun hasanah atau uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan tentunya kita sebagai umatnya, yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah kita dan kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini Gilang akan menyampaikan tentang keutamaan Al-Quran. Al-Quran itu merupakan kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki beberapa mukjizat. Di antaranya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membelah bulan. Ya, dijelaskan juga di dalam surat Al-Qamar bahwa Nabi SAW pernah membelah bulan sebagai bukti untuk menunjukkan kepada orang-orang kafir Quraisy ketika itu bahwa Rasulullah SAW merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ya Rasul SAW diberikan mukjizat-mukjizat yang lain. Tetapi mukjizat yang paling besar adalah Al-Quran Al-Karim. Dan Al-Quran ini itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW menyesuaikan dengan zamannya ketika itu. Apa zaman ketika itu? Yaitu zamannya orang-orang pinter dalam bersyair. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika menurunkan mukjizat kepada seorang nabi dan rasul pasti menyesuaikan dengan keadaan kaum ketika itu. Kita bisa melihat di zamannya Nabi Musa alaihi salam bagaimana Nabi Musa alaihi salam diberikan mukjizat oleh Allah bisa membuat tongkat berubah menjadi ular. Karena ketika itu zaman Nabi Musa alaihi salam adalah zaman yang sedang marak-maraknya sihir. Kemudian di zaman Nabi Isa juga sama. Ya. Zaman yang dimana ilmu kedokteran itu begitu maju.
Makanya Nabi Isa alaihissalam diberikan oleh Allah mukjizat bisa menghidupkan orang yang telah wafat dan bisa menyembuhkan penyakit kusta. Begitupun Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran untuk menandingi ya, para penyair-penyair yang kala itu memang sangat berkembang pesat dan sedang mencapai masa jayanya dalam bidang syair menyair. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan mukjizat paling besar. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk semua alam. Ya. Bukan hanya kepada kaum muslimin saja. Bukan kepada orang-orang Islam saja. Tapi orang-orang di luar Islam juga sama. Berbeda dengan Taurat yang hanya diturunkan kepada Bani Israel. Injil juga sama, hanya diturunkan kepada Bani Israel. Tetapi kalau Al-Quran itu diturunkan kepada seluruh alam. Maka tidak heran ya bahwa Nabi Muhammad SAW ketika itu benar-benar memprioritaskan Al-Quran. Salah satunya apa? Ketika Nabi Muhammad SAW kehilangan 70 penghafal Al-Quran, ya maka Nabi SAW itu memerintahkan untuk bisa mengumpulkan ya Al-Quran supaya tidak hilang, tidak berceceran. Nah, tetapi baru dibukukan ketika di zamannya Uthman bin Affan yang kita kenal sebagai Rosem Uthmani di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran ini juga yang menyebabkan ya, sahabat yang tadinya kafir dan sangat keras memusuhi Islam, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang membuat dia masuk ke dalam Islam karena mendengar lantunan bacaan Al-Quran. Ya, kita sering mendengar ya di negeri kita, terutama di wilayah kita, di lingkungan kita, banyak orang-orang yang bacaan Al-Quran itu bagus, bacaan Al-Qurannya itu merdu. Namun apa? Namun tidak disertai dengan kaidah-kaidah yang benar sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari segi bacaan Al-Quran. Kita ingin bacaan Al-Quran kita tentunya dengan ya, sama persis ya, atau mungkin kita bisa meniru, mendekati bacaannya Nabi, bacaannya para sahabat ketika membaca Al-Quran. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini Gilang ingin menyampaikan bahwa membaca Al-Quran itu hukumnya wajib disertai dengan makhorijul huruf dan tajwid yang benar. Nah, maka apabila kita membaca Al-Quran, ya namun kita membacanya masih terbata-bata, kemudian juga kita membacanya masih belum lancar, maka wajib untuk mempelajari Al-Quranul Karim.